liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada pagi hari ini kita masih diberi kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita sholat subuh berjamaah, dan kita lanjut dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Amin. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita ketemu lagi, kita lanjut. Yang Senin yang lalu kita bahas tentang rukuk, i'tidal dan sujud ya. Dan sudah kita bahas tentang sejelek-jeleknya orang yang mencuri, yakni orang yang mencuri di dalam sholat. Sudah kita bahas bagaimana tumak nina ya, dan batasan tumak nina. Sudah kita bahas bagaimana cara rukuk, cara i'tidal, cara sujud, dan termasuk yang kita bicarakan kemarin adalah 7 anggota sujud ya, 7 anggota sujud yang kita kuatkan kemarin. Untuk wajah itu berarti jabah dan al-anfu, yakni batuk dahi sama hidung kemarin. Baik, kita lanjut. Ada rukun yang berikutnya namanya duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud itu pun juga masuk kategori fardhu sholat, termasuk rukun sholat. Duduk antara dua sujud itu berarti kan cara duduknya itu iftirash. Ya, cara duduknya iftirash, dan dia juga tetap dalam posisi harus tumakninah. Ya, ini yang dikatakan oleh Rasul Muhammad SAW, "Tsummarfa' hatta tatma'inna jalisan." Kemudian bangkitlah kamu itu dalam posisi jalisan. Jalisan itu posisi duduk. Ya, ini beda dengan julusul istirahah. Apa julusul istirahah? Julusul istirahah itu duduk istirahat. Ya, duduk istirahat itu dilakukan dari sujud kedua mau bangkit ke rakaat kedua atau rakaat keempat, itu julusul istirahat. Kalau yang itu hukumnya bukan rukun sholat, ya, bukan rukun sholat. Sehingga pas ketika ada orang dari sujud kedua, umpamanya dia rakaat pertama kan, dari sujud kedua dia bangkit ke rakaat kedua, dia tidak duduk dulu, dari sujud langsung berdiri, itu tidak membatalkan sholat. Hanya dia tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Tapi kalau untuk yang duduk antara dua sujud, kalau orang itu tidak melakukan maka sholatnya batal. Itu bedanya di situ Pak. Duduknya itu pakai iftirash.
redaksi doanya juga cukup banyak. Umpamanya orang mengatakan Robbi Firli, Robbi Firli, Robbi Firli, itu sah karena juga ada hadisnya seperti itu. Ya. Atau mungkin jenengan yang lebih panjang, Robbi Firli, Warhamni, Wajburni, Pak ada Wajburninya, banyak riwayat-riwayat semacam itu. Dulu pernah kita bahas, saya tunjukkan hadis-hadisnya pas ketika di Ramadan yang terakhir dulu. Nah, kaifiat duduk iftiros. Nah, ini seringkali kita kadang sering meremehkan, sering meremehkan. Ya walaupun kaifiat duduk iftiros itu bukan rukun. Bedakan ya, duduk antara dua sujud itu rukun, tapi kaifiat cara duduknya itu bukan rukun. Seharusnya kalau kita mengikuti sunnah, kaki yang sebelah kanan itu berdiri begini seharusnya. Tapi pas ketika ada orang duduk antara dua sujud itu kakinya nggak begini, tapi begini. Yang seringkali kan begini. Nah, itu tidak membatalkan. Tidak membatalkan, ya cuman memang tidak sesuai dengan sunnah. Itu saja bedanya di situ. Harapan kita semuanya karena perintahnya Nabi sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian itu sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ya dilakukan, kaifiat iftirosnya pun juga dilakukan juga. Ya duduknya itu seperti ini kan ya, ya. Oh, seperti ini duduknya. Yang ini diduduki, yang kakinya sebelah kanan berdiri begini. Seharusnya begitu Pak. Nah seharusnya begitu. Saya lihat di sini juga rata-rata seorang ngono nunggu. Ya entah mungkin saya tapi husnudon saja, mungkin kakinya, telapak kakinya mungkin agak kesusahan sudah duduk seperti itu. Ya tapi upayakan dan itu ternyata yo apik, yo sehat ya, sehat untuk baik itu duduk antara dua sujud. Kalau di buku jenengan ini di saya sabik ini ya tidak tertulis. Saya juga tak golek-golek kok langsung nomor 8 dan 9. Nah, ya ini eh, bisa jenengan lengkapi buku jenengan itu. Baik, berikutnya yang menjadi rukun di dalam sholat itu adalah al-qu'udu al-akhiru wa qira'atu tasyahudi fihi. Duduk pada waktu rakaat terakhir yang kita sebut dengan tahiyat akhir. Tahiyat awal itu tidak masuk ke rukun sholat. Ya, tidak masuk ke rukun sholat. Ketika orang sholat kemudian lupa tidak tahiyat awal, tidak batal, hanya dia pas ketika ingat mau salam itu untuk melakukan sujud sahwi, untuk melakukan sujud sahwi. Tapi yang jenengan karena sudah ngaji seperti ini, kok dong-dongnya meninggalkan tahiyat awal, yo ojo ngono, yo ojo ngono, itu loh. Makanya saya sholat tarawih itu lebih suka sholat itu 2 rakaat salam, karena hadisnya juga jelas bahwa sholatul lail mahna mahna, ya, sholat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah tetap tahiyat awal itu dilakukan kalau panjenengan sholatnya 4 rakaat atau 3 rakaat, dan memang itu bukan termasuk rukun sholat. Tapi kalau meninggalkan ketika jenengan lupa ada sujud sahwi. Ini yang kita bicarakan adalah tahiyat yang akhir. Tahiyat akhir itu kita paham ya, duduknya bukan iftiros kalau dalam pemahaman kebanyakan di Indonesia karena memakai mazhab Imam Syafi'i. Tapi kalau panjenengan menggunakan mazhabnya Imam Ahmad, kalau sholatnya 2 rakaat, ya tahiyat akhirnya pakai iftiros. Itu perbedaannya.
Perbanyak begitu. Dan memang itu yang menjadi sebuah perbedaan karena di dalam hadis kan jelas Nabi kalau sholat 2 rakaat beliau itu iftirash, kalau pada rakaat terakhir beliau itu tawarruk. Yang menjadi pemahaman kan ada kalimat kalau Nabi duduk di rakaat terakhir beliau tawarruk. Itu jadi eh, apa perbedaan pendapat akhirnya. Akhirnya mengerucut kepada sholat subuh, sholat subuh atau qobliyah atau ba'diyah. Nah itu yang diambil 2 rakaatnya kah atau yang diambil itu yang rakaat terakhirnya? Kalau Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang diambil itu bukan 2 rakaatnya tapi akhirnya. Sehingga kalau konteksnya yang diambil itu rakaat terakhirnya, hadisnya itu tawaruk, berarti meskipun cuma 2 rakaat ya tawaruk. Gitu. Kalau Imam Ahmad bin Hambal lebih cenderung yang iftiras karena memakai kalau 2 rakaat beliau Nabi itu iftiras. Lupa mana yang kuat? Saya memang cenderung untuk yang tawaruk kalau 2 rakaat. Saya cenderung untuk tawaruk untuk 2 rakaat. Pak, kalau imamnya iftiros gimana? Ya kita ikut iftiros. Seperti ini tadi salat subuh di tahiyat akhir imamnya iftiros. Ya kita iftiros untuk mengikuti imam. Karena posisinya adalah ju'ilal imamu liyutamma bihi. Dijadikannya imam itu untuk diikuti. Saya kalau melihat imamnya iftiros ya saya iftiros. Ya, oke, itu tidak perlu diperdebatkan. Kadang-kala saya sholat ba'diyah atau beliau pun juga kadang pakai iftiras. Itu ikhtilaful ulama. Namanya ikhtilaful ulama. Dua-duanya monggo jenengan pakai yang mana. Itu kalau jenengan nyaman, mohon maaf, nggak bermaksud apa-apa. Kalau sudah mulai gemuk, lemak wis akeh, wetengi wis gedhi, iku lek dikongkon tawaruk bisa guling. Ya, lek kon tawaruk bisa guling. Akhirnya lebih nyaman kepada iftiros. Loh itu namanya apa? Ya, Islam itu yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki kepada kemudahan, tidak menghendaki kepada kesulitan. Sehingga kalau jenengan sudah masuk ke ranah sholat, wis gak usah mikir fikih meneh. Lakukan yang jenengan yakini. Mana yang jenengan yakini yaitu jenengan lakoni dan jenengan tidak usah memikirkan orang di sebelah jenengan. Dia mau itiros, dia mau tawaruk, keyakinannya dia mau ke Imam Ahmad atau mau ke Imam Asy-Syafi'i. Ojo sampai kekusukan kita itu terganggu apalagi hilang hanya gara-gara memikirkan orang yang di sebelah kita berbeda dengan kita. Clear ya Pak? Oke. Balik ke tahiyat akhir. Tahiyat akhir ini menjadi rukun sholat. Jadi kalau orang tidak melakukan tahiyat akhir, sholatnya tidak sah. Kalau tadi rukun, kalau tadi itu tahiyat awal itu bukan menjadi rukun sholat. Baik, baca tasyahud pada tahiyat akhir itu merupakan wajib, kewajiban. Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika tahiyat akhir pun beliau juga membaca tasyahud. Membaca tasyahud. Tasyahud di sini yang di dalam kitab ini yang diajarkan ada tasyahud yang riwayatnya Ibnu Mas'ud sama tasyahud dari riwayat Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas. Nah,
Kalau untuk yang dari riwayatnya Ibnu Mas'ud itu menggunakan at-tahiyatu lillah wassalawatu wathayyibat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Terus asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu yang dari riwayatnya Ibnu Mas'ud diriwayatkan oleh al-Jamaah. Dan kalau Imam Muslim mengatakan bahwa ulama-ulama itu sepakat tentang tasyahudnya Ibnu Mas'ud karena sesungguhnya sahabat-sahabat Rasulullah tidak saling berselisih sebagian dengan sebagian yang lain. Itu punyanya siapa? Ibnu Mas'ud. Dan itu bukan miliknya orang Muhammadiyah. Lagi-lagi, nah ini bolak-balik saya katakan, terutama di dunia pendidikan, SD terutama Pak, SD ya. Ngotot diajarkan yang tahiyatnya Ibnu Abbas. Kalau yang Ibnu Abbas itu at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah dan seterusnya. Itu juga bukan miliknya orang NU. Selama ini seolah-olah kalau di sekolah itu jangan pakai at-tahiyatul lillah, ikut Muhammadiyah. Metentang diajari yang at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Karena mulai cilik guru nih belajari mek iku tok. Akhirnya yang diajarkan ke anak-anak itu tok. Terus maru diembel-embeli iki NU aswaja sing iku Muhammad dia kleru total. Jenengan mau pakai yang at-tahiyatul lillah wa sholawatu wa thayyibat itu pakai rawahu al-jamaah dari Ibnu Mas'ud. Kalau panjenengan memakai yang at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah itu riwayatnya siapa? Riwayatnya dari Ibnu Abbas, diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud dan An-Nasai dan juga diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i tidak melarang kita memakai yang at-tahiyatul lillah wa sholawatu wa thayyibat. Tapi beliau itu lebih suka. Di sini beliau mengatakan wa kana hadza uhibbu ilayya li'annahu akmaluha. Itu Imam Syafi'i mengatakan. Jadi dan adalah ini yang aku lebih sukai karena ini lebih sempurna. Gitu loh. Jadi tahiyat itu modelnya yaitu ambil saja yang Ibnu Mas'ud atau yang mengambil dari Ibnu Abbas. Loro-loro ini kalau bisa kita amalkan, dua-duanya juga kita ajarkan kepada anak-anak kita. Jenengan biasa pakai yang mana? Dari Ibnu Abbas yang at-tahiyatul mubarakah. Tidak pernah pakai yang at-tahiyatul lillah. Kalau tidak pernah pakai, kenapa alasannya? Tuh, iya ini pertanyaan real. Jangan-jangan kita tidak mau memakai ya at-tahiyatul lillah. Itu alasannya tidak benar. Kalau kita tidak mau pakai berarti sama dengan kita menolak sunnah. Clear ya? Wong itu juga sama datangnya dari Nabi. Kok dong-dongi kita nggak mau pakai? Hanya gara-gara benderanya kita beda. Kita mendahulukan sunnah atau mendahulukan bendera? Itu sama dari Nabi. Oh, aku enggak pakai itu. Aku mulai cilik gawe iku ya wiki. Lah iki pertanyaan nih. Mulai cilik gawe iki piye ceritanya? Sama-sama. Itu loh. Jadi kayak contoh kemarin juga saya katakan pas ketika kita sujud rukuk kita menggunakan Subhana rabbiyal a'la atau Subhana rabbiyal azim.
kemudian kita tidak menggunakan yang subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfir, itu jenenge menolak sunnah. Menolak sunnah. Kalau memang kita itu ngomongnya saya belum hafal dan saya belum belajar, mungkin oke. Tapi kalau kita ngomongnya sudah begini, ndak, saya tidak pakai itu digawe wong Muhammadiyah, aku wong NU, atau soalnya, ndak, aku nggak pakai itu, aku wong Muhammadiyah, itu TE. Lah ini pelanggaran. Saya mengatakan, berani saya mengatakan pelanggaran itu. Karena semuanya sunnahnya ada. Kenapa kita tidak mau hanya gara-gara bendera? Berarti seolah-olah bendera itu lebih tinggi daripada sunnah. Kalau orang itu meletakkan bendera di atasnya sunnah, hukumnya piye? Yes, clear ya. Ya ngono iku, wong sing ngono iku sing garakno tukarane gak mari-mari ngono kuwi. Lebih meletakkan bendera daripada sunnah Nabi Muhammad SAW. Wis bagus dilokne radikal ya karepe. Dilokno Wahabi ya karepe ngono. Kok senengane ngono-ngono. Bagaimana kita bisa mempersatukan umat? Bagaimana kita bisa merukunkan umat yang ditonjolkan hanya yang ditonjolkan cuma bendera, yang ditonjolkan kenapa bukan sunnahnya yang ditonjolkan? Clear ya. Kalau Masjid Nailul Hamam yang ditonjolkan bendera apa sunnahnya? Sunnah. Ya wes sunnah itu wes. Yang kita tonjolkan ya sunnah itu, bukan bendera. Lupa apakah nggak boleh kita pakai bendera? Boleh, silahkan. Siapa yang nggak boleh? Saya pun juga punya bendera. Tapi saya tetap mengatakan bahwa bendera saya harus dibawa sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak bisa takon benderaku apa kan gitu. Bendera saya merah putih. Gitu. Bendera saya merah putih Pak, Indonesia ya. Itu jenengan ya merah putih atau putih merah. Oke, clear ya. Itu tahiyat akhir. Dan nanti ada sunnah Bapak, Ibu. Ada sunnahnya kalau jenengan itu setelah membaca tasyahud ya, termasuk juga membaca sholawat ya. Nanti akan kita bahas ya. Termasuk juga membaca sholawat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholawatnya itu yang kita baca pakai sholawat Ibrahimiyah. Setelah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, baru jenengan membaca Allahumma sholli ala Muhammad. Mesti kok ana sing takon. Ustaz jenengan pakai sayyidina apa ora? Itu mesti ngono ya mesti. Mulai biyen gak mari-mari ya bahas itu. Wis gak apa-apa tak jawab ya, masa disuting ora apa-apa. Kalau saya Bapak Ibu, kalau di dalam sholat saya tidak pakai. Kalau saya tidak pakai. Memang kalau secara linguistik, ya saya kembangkan sedikit. Secara bahasa, sayyid itu kan artinya pemimpin ya. Nabi Yahya itu pun juga disebut dengan sayyidan wa hasura. Ya disebut sayyidan wa hasura. Tapi ingat kalau saya pemahaman saya bahwa di dalam sholat itu tauqifiyah. Di dalam sholat itu tauqifiyah. Apa tauqifiyah? Ya tauqifiyah itu wis paket. Ya paket, ojo ditambahi, ojo dikurangi. Lah, ketika di dalam ibadah itu sayyidnya ya Allah. As-sayyidu huwa Allah. Sehingga karena tauqifiyah, Kanjeng Nabi juga tidak pakai. Terutama para sahabat Rasulullah pun tidak ada riwayat mereka memakai. Bukan karena tidak menghormati Kanjeng Nabi. Tapi kalau di dalam sholat adalah tauqifiyah, ya sayyidnya itu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada tambahan. Ini bukan perkara NU Muhammadiyah lagi untuk masalah sayyidina tidak sayyidina. Kalau saya lebih cenderung tidak pakai karena itu tauqifiyah. Di dalam sholat itu menukui wis. Sahabat pun juga tidak ada yang memakai sama sekali ketika di dalam sholat. Bukan perkara NU Muhammadiyahnya lagi, tapi tauqifiyahnya. Tapi nanti kalau di luar sholat jenengan menggunakan itu monggo. Itu aja sebenarnya konteksnya seperti itu.
Bukan masalah jambal, tidak jambal. Kalau dikatakan jambal, loh, para sahabat ya jambal semua. Pakai Allahumma sholli ala Muhammad. Gitu ya. Ini bukan masalah jambal, tapi masalah ubudiyah kita sama Allah antara sayyid-sayyid itu. Kalau dalam konsep ubudiyah, sayyid itu sudah mempunyai makna yang berbeda lagi, gitu loh Pak. Nah, clear ya. Wis aja diarani sing aneh-aneh, aku lek gak gawe sayyidina gitu loh. Ya, jenengan juga pakai por. Nah, ya. Kita mengikuti para sahabat Nabi Muhammad SAW. Kalau di luar sholat, monggo jenengan pakai tidak apa-apa. Kalau di luar sholat saya tidak melarang, Pak. Kalau di luar sholat saya tidak melarang. Saya termasuk tidak melarang. Kalau di luar sholat. Kalau di dalam sholat saya tidak memakai. Itu aja. Karena sifatnya tauqifiyah. Lah itu boleh pakai yang innaka hamidu majidnya satu kali atau boleh yang hamidu majidnya itu pakai dua kali. Ya, dua-duanya ada riwayatnya. Jadi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka hamidum majid. Baru kemudian wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka hamidum majid. Itu yang pakai dua kali. Kalau jenengan mau pakai yang satu ya monggo saja. Monggo saja. Dua-duanya sama benernya. Sing gak bener, sing gak moco sholawat. Itu pakai, jangan diganti pakai sholawat yang lain. Engkau dong-dongin jenengan pakai sholawat ibul kulub. Wis rusak. Engkau jenengan pas tahiyat akhir membaca sholawat nariyah. Wis rusak, ndak karu-karuan. Ya, tetap kalau untuk sholawat di dalam tahiyat akhir pakai sholawat Ibrahimiyah. Dan pas ketika setelah sholawat Ibrahimiyah selesai innaka hamidum majid, sunnahnya jenengan berdoa. Sunnahnya jenengan berdoa. Lah doa yang kita pakai adalah doa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Yang sahih itu adalah apa? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati. Nah, itu wa min fitnat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Itu jangan dilupakan. Itu doa. Dan banyak doa-doa setelah tasyahud, ya, sebelum salam. Dipilih mana yang jenengan hafal. Biasanya yang biasa kita pakai itu yang itu tadi. Lagi-lagi saya bilang itu bukan miliknya Muhammadiyah lagi. Karena mohon maaf ya di saudara kita, di teman-teman yang lain kadang-kala tidak mau pakai itu. Itu loh. Jadi pakai itu sunnah. Itu sunnah. Tidak apa-apa, orang-orang NU menggunakan doa itu sebelum salam, ya ora apa-apa. Kadang-kala di sana ini kadang-kala. Wah, wis mambu-mambu, ini susah deh kata-kata mambu-mambu. Kayak saya begini, wah mambu-mambu, ini mambu-mambu apa? Oh, ini mambu-mambu salafi, mambu salafi itu kondi. Gara-gara aku gak jenggot itu jadi salafi. Ya. Gara-gara sikilku rada cingkrang titik. Wah iki salafi lho ngono barang iki wong iki piye to ceritane saja ya sembahlah wis. Ayo kita bersatu di bawah naungan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, rukun yang terakhir yang disebutkan di sini adalah assalamu. Yang rukun itu yang salam yang pertama. Salam yang pertama. Lah Nabi Muhammad itu yuk salam ke kanan, yuk salam ke kiri. Riwayatnya Ahmad, riwayatnya Muslim, riwayatnya An-Nasai, riwayat Ibnu Majah. Nabi Muhammad itu juga salam ke kanan, juga salam ke kiri. Redaksinya macam-macam.
Kalau di dalam redaksinya Wa'il ibn Hujrin yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, itu salamnya sampai wa barakatuhu, baik ke kanan ataupun ke kiri. Tapi nanti juga ada riwayat bahwa ke kanan itu sampai warahmatullah, dan yang ke kiri juga pakai warahmatullah. Dan nanti juga ada riwayat yang ke kanan sampai wabarakatuhu, yang ke kiri pakai sampai warahmatullah. Wis loro-loro telu ya, tiga-tiganya jenengan pakai. Dan para ulama membolehkan di sini. Para ulama itu membolehkan andai kata dia itu cuman salam ke sebelah kanannya tok tanpa salam ke sebelah kiri. Di sini dikatakan begini, ajma'al ulama'u ala anna sholata man iqtasara ala taslimatin wahidatin jaizatun. Jaizatun itu boleh. Jadi umpamanya orang itu salat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wis ke kanan tok bapak. Sing kiri dia tidak salam. Maka ulama sepakat itu tidak membatalkan sholat, karena rukun yang salam itu hanya di sebelah kanan. Gitu, Pak. Loh Pak, kita ini melakukan yang kanan kiri. Iya, kita lakukan kanan kiri. Karena Rasul Muhammad juga melakukan itu. Dan Nabi juga pernah di dalam riwayatnya Aisyah, Salamah ibni Aqwa, Wasahal ibni Sa'ad, itu meriwayatkan Nabi itu pernah cuman salam berapa? Pernah salam cuman satu kali. Jadi riwayat yang berkenaan Kanjeng Nabi salamnya cuma satu kali ke kanan, itu riwayatnya siapa? Ibu Aisyah, termasuk Sahal bin Sa'ad, termasuk orang-orang muhajirin itu juga mereka yusallimuna taslimatan wahidatan. Clear? Berarti jenengan mau pakai satu kali itu juga ada riwayatnya, juga pakai yang dua kali juga ada riwayatnya, dua-duanya. Makanya kemarin dulu di 10 hari terakhir itu saya sampaikan model-model salamnya Nabi. Ya, model-model salamnya Nabi. Lah, lek jenengan jadi imam, gunakan yang umumnya aja dulu. Biar tidak jadi fitnah. Jangan-jangan makmumnya gak tahu ngaji, marengono imamnya mek sebelah kanan tok. Assalamualaikum warahmatullahi. Maru sing gak tahu ngaji ngenteni lho iki kok gak salam-salam ping pindho. Gak salam-salam ping pindho meneng kok gak salam-salam, begitu imamnya langsung malik ke belakang protes, lu tadi salamnya cuma satu kali, ndak sah. Soal gak tahu ngaji. Ya kayak ada orang yang pas ketika imamnya maca alhamdulillahirabbil alamin langsung membatalkan dirinya karena dianggap tidak baca bismillah. Dan kemarin dulu sudah kita bahas hukumnya baca bismillah dikeraskan atau tidak dikeraskan. Dulu ngono ku piye cerita. Soal gak tahu ngaji. Ngaji ini cuma satu tempurung. Ya kalau sudah satu tempurung ya wis ngono kuwi akhirnya, Pak. Clear ya? Wis itu sholat selesai. Habis ini kita akan membahas tentang sunnah-sunnahnya sholat. Ini kan yang sudah kita bahas apa? Wajib-wajibnya sholat yang harus dilakukan, kalau tidak dilakukan tidak sah. Ada yang didiskusikan dulu sebelum masuk. Cai runtut tentang masalah rukun sholat. Nggih.
Nah iya, kemarin sudah kita sepakati dan disepakati oleh para ulama bahwa tumak ninah itu adalah termasuk rukun, ya kan? Termasuk rukun. Cepatnya itu yang jenengan maksud itu cepat tapi tetap ada tumak ninahnya ataukah cepat tanpa ada tumak ninah? Karena kata-kata orang, umpamanya contoh, ada orang itu sholatnya 2 rakaat itu 5 menit, tapi ada orang yang sholat 2 rakaat itu 1 menit. Bagi orang yang sholatnya 2 rakaat 5 menit itu menganggap yang 1 menit cepat. Dan ada kemarin sudah kita bahas batasan tumak ninah kemarin. Ada orang kemarin sudah kita bahas ada sementara yang menganggap bahwa batasan tumak ninah itu 1 kali tasbih kan begitu kan ya. Akhirnya jadi seperti itu. Nah, sudah kita dudukkan perkaranya tumak ninah yang benar itu kayak apa. Kalau memang itu di keluar dari kaedah-kaedah dalil-dalil yang sudah kita sampaikan, kita boleh melakukan mufarokoh. Apa mufarokoh itu? Ya memisahkan diri untuk tidak sholat berjamaah, tidak mau sholat berjamaah. Boleh kita. Nah, karena memang konsepnya tidak sah. Sekarang pertanyaan kan munculnya begini, lebih afdol mana kita ikut jamaah tapi cepet tidak tumak ninah dengan kita sholat sendirian tapi kita tumak ninah? Milih yang mana? Ya milih yang jamaah tapi tumak ninah gitu. Ya toh? Milih yang jamaah tapi tumak ninah. Tapi ketika memang dua-duanya tidak ada yang dipilih, ya kita milih yang kedua. Mufarokoh namanya Pak. Saya juga begitu kadang. Kalau pas, tapi memang alhamdulillah selama ini sudah tidak pernah kita ketemu dengan seperti itu. Karena memang salatnya di tumanina semua. Makanya dulu pernah saya bilang, ada masjid A, masjid B, masjid C, masjid D. Afdolnya kita memilih mana di antara 4 masjid itu yang mendekati dengan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata dari masjid A, masjid B, masjid C, masjid D itu ternyata yang paling sunnah itu adalah yang D. Jangan datang ke D itu yang lebih afdol. Begitu sebenarnya Pak. Ya, jadi mufarokoh saja tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Baik. Ya otomatis kita batalkan Pak. Karena konsepnya sebelumnya itu kan sudah seperti itu, tidak sesuai dengan rukunnya. Kita batalkan. Nah, ini yang menjadi apa namanya pertanyaan dan ini perkara baru ya, perkara baru. Karena pada zaman Nabi tidak pernah orang itu keluar dari sok. Karena memang salatnya Nabi itu maknina terus kan gitu ya. Kalau memang itu terpaksa harus keluar sok dan tidak melangkahi orang dan bisa tidak melangkahi orang, monggo. Tapi kalau memang ternyata tidak memungkinkan kita keluar sok, ya kita tetap di situ. Ada yang bicara sama saya begini, Ustadz, saya ini mufarokoh Ustadz, tapi tidak keluar dari sok. Saya tahu sebenarnya maksudnya dia itu tahu dia. Jadi maksudnya sampean gimana? Saya mufarokoh untuk tidak imam, tapi saya mengikuti dia gerakannya. Tapi saya niatnya sholat sendiri. Akhirnya gerakannya lebih lambat. Gerakannya lebih lambat. Ya ini pun juga digolek dalile ya ora enak kan gitu ya. Ya, karena dia memilihnya kalau dia keluar shop dia harus melangkahi orang-orang sedemikian banyak sementara melangkahi orang itu kan tidak boleh. Akhirnya dia memilih yang itu. Dia tetap mengikuti gerakannya tok saja dia ikuti, tapi dia sudah mufarokoh dari imam. Dia sholatnya sendiri, tapi supaya kata dia supaya tidak membuat fitnah orang-orang itu, maka dia tetap ikut, tapi dia niatnya sholat sendirian, tapi agak lebih memperlambat. Berarti otomatis ya dia rotok telat-telat titik untuk mengejar tumaninahnya itu.
Ini pun saya ulang, ini pun yo ora ono dalile. Ngono lho, Pak. Lah lek ngono piye? Jenengan bisa punya pilihan sudah mau tetap duduk di situ atau mau keluar dari shop atau milih seperti yang orang itu tadi. Itu saja. Podo-podo yo digolek dalile ora enek. Pada zaman Nabi belum ada perkara semacam itu. Nggih, monggo Pak. Sudah turun. Oh enggak. Jadi telunjuk itu miliknya tasyahud. Sementara salam itu tidak ada namanya telunjuk. Karena riwayat-riwayatnya Nabi Muhammad SAW itu mengangkat itu kan pas pada posisi tasyahud. Dan di situ memakai wau ya, pakai wau bukan pakai summa. Dulu sudah saya jelaskan detail sehingga kita lebih cenderung untuk mengangkat jari itu pas ketika kita awal mengucapkan tahiyat. Karena memang digolei hadis Nabi, mohon maaf nggak bermaksud apa-apa. Dicari hadis Nabi bahwa mengangkat tangan itu sesuai atau berbarengan dengan kalimat asyhadu alla itu juga nggak ada, nggak ada. Ya, sehingga memang nanti juga akan jadi perbedaan tentang mengangkat tangan. Kalau kita Bapak mengangkatnya at-tahiyatulillah sudah mengangkat, pas ketika innaka hamidum majid kita salam kita sudah turun. Turun baru begitu salam ke kanan, salam yang ke kiri. Itu yang kita lakukan begitu. Perkara jenengan kating ini itu perbedaan. Karena perbedaan mengangkat jari dalam konsep wayu harikunya itu. Rasulullah menggerakkan itu yang dimaksud yang apa? Gitu saja. Oke. Jenengan selama ini kalau salam tetap ngini apa mudun? Turun ya. Ya, jadi tangannya tapi tetap ya saya katakan kemarin dulu itu jari-jari ini tetap menghadap ke kiblat. Ojo ngene. Ngene iki jenenge piye? Menghadap kiblat tetap lurus, tangannya boleh seperti ini kan gitu ya. Dan tangannya boleh seperti ini. Dua-duanya. Nggih gitu aja. Oke. Kita cenderung memakai riwayat bahwa ju'ilal imamu liyutamma bihi. Ya tadi itu imam itu dijadikan untuk diikuti. Kalau bahasanya Nabi kan simpel. Wa idza kabbara fakabbiru, wa idza raka'a farka'u, wa idza sajada fasjudun. Berarti saya lebih cenderung Bapak duduknya kita itu tawaruk. Apa yang dilakukan oleh imam kita ikuti. Kayak seperti tadi, kalau imamnya pas sholat subuh itu iftirosh, kita menggunakan iftirosh karena ngikuti itu kita. Ya, termasuk itu kalau saya nyusul makmum masbuk ketika takiyat itu saya duduk takiyat akhir mengikuti imamnya pasti seperti itu. Mengikuti hayatnya, kaifiatnya. Itu. Itu saja. Nggih, Pak. Nggih. Tetap kita mengangkat tangan. Nggih. Jadi sebelum kita ngikut masbuk itu kita takbir dulu, Allahu Akbar, kemudian mengikuti yang dilakukan oleh imam. Oh iya, betul mengangkat tangan. Baik, monggo.
Oh iya, nggih saya paham Pak. Jadi memang selama kita belum salam, selama kita belum salam, kita itu tetap telunjuk naik. Apalagi kalau kita sebelum salam itu kita membaca doa. Karena ada riwayat juga Nabi itu kan pernah juga ketika berdoa sambil mengangkat jari satu. Pas begini kan beliau berdoa. Kapan Nabi begini kalau doa? Ketika di mimbar atau pas ketika beliau perang Badar dan sebagainya itu. Sehingga posisi kita telunjuk seperti ini itu juga pas sebelum salam, pas ketika kita berdoa. Baru pas ketika kita mengucapkan salam baru kita turun. Karena tadi sudah saya katakan, saya termasuk yang memakai pendapat itu bahwa ini bukan masuk ke salam, tapi ranahnya di tasyahud. Nah, jadi apakah menunggu imamnya salam? Sebelum imamnya salam, kita gunakan untuk berdoa. Banyak doa-doa sebelum salam, tidak hanya satu model tadi itu. Sehingga kita manfaatkan karena di antara doa yang manjur, mustajabah di samping pas ketika kita sujud, juga pas ketika kita tahiyat akhir itu. Ketika imam belum salam, kita daripada mending digunakan untuk berdoa. Doa-doa yang sudah dibaca oleh Rasul Muhammad SAW. Begitu imamnya salam, kita berhenti, kita turunkan, kita kemudian mengucapkan salam. Lebih baik begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Baik. Mm-mm. Jadi perlu saya luruskan bahwa berdoa di dalam sujud itu tidak hanya di sujud terakhir. Nabi Muhammad tidak pernah membedakan sujud pertama, sujud kedua, sujud ketiga, sujud keempat. Yang sujud keempatnya lebih lama dari sujud sebelumnya, tidak pernah. Jadi sujudnya Nabi itu ya sama. Selama ini kadang-kala kita sujudnya yang terakhir itu yang lama sekali. Juga ono tuntunan nih. Dan untuk berdoa itu ya di semua sujud, gitu Pak. Itu kadang-kala suwi gitu. Imami wis lungguh tahiyat, dhek sik sujud, karena berdoa itu nggak boleh Pak. Ada yang seperti itu di sini. Ada, nggak oleh menunggui, nggak boleh. Jangan memperlambat dari imam dan juga jangan mendahului imam. Jadi doa itu tak luruskan seperti itu. Jadi doa itu di semua sujud. Karena hadisnya umum. Aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbihi wa huwa sajidun. Sedekat-dekatnya seseorang itu kepada Allah itu ya pas ketika dia sedang sujud. Maka Nabi bilang faqtiru doa, maka perbanyaklah doa di dalam sujud. Itu satu. Yang kedua, memang di dalam riwayat Ibnu Abbas atau riwayat yang lain, Kanjeng Nabi melarang kita baca Quran ketika rukuk dan sujud. Dilarang sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau begitu kita doanya di dalam sujud bagaimana Pak? Doa-doa di dalam sujud yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi banyak. Ya, dulu yang saya rekam kitab apa dulu Pak? Kitab apa dulu Pak? Sifat sholat Nabi. Sudah punya bukunya atau belum? Sudah, yaitu dibaca kembali. Baca di situ doa-doa ketika sujud itu banyak yang dibaca oleh Rasul dan itu sudah menyangkut dunia dan akhirat. Nah, Pak kalau kita pakai doa sendiri piye Pak? Dulu sudah saya bilang kalau untuk pas ketika sujud itu sifatnya tauqifiyah. Sehingga pengucapan itu harus sesuai dengan yang diajarkan Nabi. Kalau kita ingin berdoa, umpamanya pakai bahasa kita sendiri, ojo diucap nih, cukup di dalam hati. Mulut kita tetap mengucapkan apa yang diajarkan oleh Rasul, sementara hati kita
berdoa dengan apa yang kita ingin. Kalau seperti itu banyak para ulama yang membolehkan, termasuk saya juga membolehkan mengikuti ulama itu. Gitu Ibu Pak. Jadi kalau berdoa jangan, kalau memang benar, karena memang Rasul apa tadi melarang membaca Al-Quran di dalam sujud dan ruku. Gunakan saja apa yang sudah diajarkan oleh Nabi. Gitu ya Pak. Makanya saya sering kali ngomong, nyindir-nyindir orang, apa yang datang dari Nabi saja belum kita lakukan semuanya, kenapa kita mesti golek-golek sing anyar? Gitu aja gitu. Kalau masalah ibadah, kalau masalah ibadah, itu gitu Pak. Clear gitu. Selain ngomong masalah sholat gak mari-mari, banyak sekali yang harus dibahas. Dulu pas ketika kita 10 hari terakhir yang kita bahas kan cuman gerakan dan bacaannya ya, belum nyampe kepada sholat sunnah A, sholat sunnah B, macam-macam belum kita bahas. Ini kitab ini detail, termasuk dipisahkan ini rukun, ini wajib, ini nanti sunnah, dan nanti dibicarakan di sini. Sudah ada yang punya kitabnya ini? Oh belum, Masya Allah. Ya wis, mudah-mudahan bisa beli. Mudah-mudahan kita husnul khotimah gitu. Mudah-mudahan kita diridhai oleh Allah. Mudah-mudahan setiap langkah kita selalu diberikan petunjuk hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.